Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasfa Sabilatul Ula dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi di kelas 12 pada mata pelajaran matematika peminatan, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri. Berikut adalah outline saya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada formula dasar dari turunan trigonometri, selanjutnya ada aturan turunan fungsi dan formula pengembangannya, serta yang terakhir ada beberapa contoh soal. Sebelum kita masuk kepada materi inti, kita perlu mengetahui apa itu turunan trigonometri. Pengertian dari trigonometri sendiri adalah salah satu cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan, dan lainnya. Sedangkan pengertian dari turunan sendiri yaitu laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan-perubahannya. Perlu diketahui, turunan fx ditulis f aksen A atau f aksen x, di mana tingkat perubahan fungsi ada pada titik A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa turunan trigonometri merupakan proses matematis guna memperoleh turunan pada sebuah fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri diperoleh dari limit fungsi trigonometri, karena turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Selanjutnya adalah formula dasar dari turunan trigonometri. Tetapi sebelum kita membahas formula dasar ini, kita perlu mengingat lagi materi matematika wajib pada kelas 11, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Karena materi ini berkaitan dengan materi yang akan kita bahas nanti. Begini. Misalkan kita punya suatu fungsi aljabar Y sama dengan AX pangkat N. Koefisien variabel X dan N-nya adalah eksponen atau pangkat. Cara menurunkannya, turunan dari fungsi Y aksen kalian kalikan pangkat dengan koefisiennya. Jadi, N ini kita kalikan dengan A. Jadi, A kali N, X pangkat N, N-nya dikurangin 1. Agar lebih mengerti, mari kita lihat contohnya. Diketahui Y sama dengan 2X pangkat 3 min 6X pangkat 2. Maka turunannya atau Y aksennya sama dengan 6X kuadrat. Dari mana? 3 dikalikan dengan 2. 6X pangkat 3, 3-nya dikurangin 1, maka jadi 6X kuadrat. Min 6X kuadrat. 2 kali min 6 sama dengan min 12. 2 dikurangin 1 sisa 1, jadi turunan dari 2x pangkat 3 min 6x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 2 min 12x. Setelah tadi membahas konsep turunan, sekarang kita akan masuk ke formula dasar dari turunan trigonometri. Yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya sama dengan cos x. Yang kedua, jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x-nya sama dengan min sin x. Yang ketiga, jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x-nya sama dengan secant kuadrat x. Yang keempat, jika fx sama dengan kotangen x, maka f aksennya sama dengan min cosecant kuadrat x. Yang kelima, jika fx sama dengan secant x, maka f aksen x-nya sama dengan secant x dikalikan dengan tan x. Yang terakhir, jika fx sama dengan cosecant x, maka f aksen x-nya sama dengan min cosecant x dikalikan dengan kotangen x. Ya, selanjutnya adalah aturan dari turunan fungsi. Pada perkalian, berlaku jika Y sama dengan U kali V, maka turunannya U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Pada pembagian berlaku jika F
X sama dengan U per V, maka F aksen X-nya sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Setelah kita tahu aturan turunan fungsi, kita akan membahas formula pengembangan dari turunan trigonometri. Yang pertama, jika Y sama dengan sin Fx sama dengan turunannya itu berarti F aksen X turunan dari Fx dikali cos Fx. Contohnya, diketahui Y sama dengan sin 2x kuadrat plus 3. Maka turunannya 2 cos dari sini, dari F aksen X-nya berarti F cos Fx-nya 2x plus 3. Yang kedua, Y sama dengan cos Fx. Maka turunannya min F aksen X dikalikan sin Fx. Contohnya, Y sama dengan cos 2x kuadrat min X. Maka turunannya min 4x dari 2 kali 2, min 4x min 1 sin 2x kuadrat min X. Min dikalikan 4x, min 4x plus 1, karena min kali min sama dengan plus, sin 2x kuadrat min X. Yang ketiga, Y sama dengan tan Fx, maka turunannya F aksen X dikali secant kuadrat Fx. Contohnya, diketahui tan 2x pangkat 3 min 5, turunannya 6x pangkat 2 dari sini, secant kuadrat 2x pangkat 3 min 5. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal pertama, tentukan Y aksen dari Y sama dengan min 2 cos X. Jawabannya diketahui Y-nya itu sama dengan min 2 cos X. Maka turunannya min 2, turunan dari cos X adalah min sin X. Maka Y aksen min 2 dikali min sin X sama dengan 2 sin X. Contoh soal kedua, yaitu tentukan Y aksen dari Y sama dengan 3 sin X plus 5 cos X. Maka Y aksennya sama dengan 3 turunan dari sin cos X plus 5 turunan dari cos X min sin X. Y aksen sama dengan 3 cos X plus min. Kenapa min? Karena plus 5 dikali min sama dengan min 5 sin X. Nah, berikutnya adalah contoh soal ketiga, yaitu tentukan Y aksen dari Y sama dengan 4 cos X min 2 sin X. Maka turunannya adalah 4 cos X, turunannya min sin X, min 2 sin X. Turunan dari sin X adalah cos X. Ini diketahui dari formula dasar tadi ya. Nah, 4 dikalikan min sin X sama dengan min 4 sin X, min 2 dikali cos X sama dengan min 2 cos X. Sudah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.